Cek cek. Dikarenakan autor tercinta kita lagi kena musibah, yaitu tugas Pancasila. Jadi, sementara kita berubah jadi channel pendidikan dulu ya guys. Hahaha. Oke, ayo kita mulai. Indonesia, negara tercinta dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia. Negara ini merdeka pada tahun 1945 dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya. Sebuah filosofi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Keberagaman budaya, bahasa, dan agama yang kaya mewarnai Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, membentuk sebuah kehidupan yang unik dan dinamis. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Indonesia terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni negara yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Kenalin, saya Al, mahasiswa dari Universitas Aisyah Pringsewu, Prodi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya nggak sendiri nih, karena nanti akan ada teman-teman yang membantu menjelaskan dan memaparkan tentang nilai-nilai Pancasila. Giliran saya kan sekarang. Perkenalkan, saya Yolanda Nurjana Malin dari Universitas Aisyah Pringsewu juga. Izinnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang emas. Bintang dalam simbol Pancasila, sila pertama menyiratkan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia bersandar pada nilai-nilai spiritual dan keyakinan pada Tuhan sebagai sumber kebenaran, moralitas, dan hukum yang mengatur tata tertib sosial. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Sila ini mendorong kerukunan antar umat beragama, menghormati perbedaan kepercayaan, serta berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Prinsip ini juga mengajarkan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber dari ajaran agama. Nah, jadi dengan adanya sila pertama ini, kita sebagai bangsa Indonesia harus menghargai agama orang lain. Apalagi ketika mereka sedang beribadah. Walaupun kita berbeda, kita harus menghormati keberagaman bangsa kita. Sila kedua juga nggak kalah penting nih. Saya, Mila Ayuriskiana dari Universitas Aisyah Pringsewu, prodinya juga sama, Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama, serta harus diperlakukan dengan adil dan beradab tanpa memandang perbedaan ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Sila ini mendorong kita untuk menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan membangun masyarakat yang adil dan beradab, menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera bagi semua orang, serta mendorong kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dengan adanya sila ini, masyarakat Indonesia diharapkan untuk mengembangkan sikap saling menghargai dan bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Sebagai contoh, membersihkan dan menjaga lingkungan desa, memberi sebagian harta untuk amal, dan membantu mereka yang kurang mampu. Atau yang paling simpel deh, bantuin tetangga yang lagi kesulitan tanpa memandang siapa mereka. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sebelumnya kenalin, nama saya Fitra Ayu Deolova dari Universitas Aisyah Pringsewu, akan membahas tentang persatuan. Sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan mengajak seluruh warga negara untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Sila ini juga mendorong semangat nasionalisme dan patriotisme, serta mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Saya rasa kalian pahamlah tentang nilai persatuan Indonesia ini. Oke. Sebagai contoh, gotong royong atau membantu korban bencana, menghormati perbedaan dalam diskusi, dan bersama-sama menjaga keamanan. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana semangat persatuan dapat diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari, meskipun dalam skala yang kecil. Masuk ke bagian cogan-cogan nih. Kenalin, saya Gilang, masih dari universitas yang sama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menegaskan tentang prinsip demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah dan perwakilan. Rakyat Indonesia diajak untuk mengambil keputusan bersama secara demokratis
melalui proses musyawarah yang bijaksana dan menghargai pendapat orang lain. Sila ini juga mengajarkan pentingnya keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Mengadakan rapat RT untuk membahas masalah lingkungan dan mencari solusi bersama merupakan salah satu contoh dari sila ini. Contoh lainnya, mengikuti pemilihan umum dengan bijak dan tidak golput, dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, sila terakhir. Ngeri nih pembahasannya tentang keadilan. Perkenalkan, saya Rino Aljina Purnomo dari Universitas Asia Pringsewu, juga prodi yang sama. Sila kelima sekaligus sila terakhir pada Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di negara yang sangat adil ini, sila ini menegaskan tentang pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini juga menekankan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta mendapatkan kesempatan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa diskriminasi. Prinsip ini mengajarkan pentingnya pemerataan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, serta penghapusan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Sila ini juga mendorong sikap peduli dan gotong royong untuk mewujudkan keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan, membuat program bantuan, memberikan kesempatan pendidikan yang adil, kesempatan kerja yang setara, perlindungan hukum yang sama, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, merupakan sedikit contoh dari penerapan sila kelima Pancasila. Nah, kalau saya Anang, seru banget ya dari penjelasan teman-teman tadi. Kita diajak keliling tuh, dari sila pertama sampai kelima. Nah, beberapa dari kalian mungkin bertanya, emangnya penting ya Pancasila? Sila-sila dari Pancasila sebetulnya itu kayak puzzle guys. Mulai dari keimanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, sampai keadilan sosial. Dan puzzle-puzzle itu saling melengkapi. Coba kalian bayangin, tanpa kelima sila itu, bagaimana jadinya Indonesia? Tanpa sila pertama, kita mungkin nggak punya pegangan moral yang kuat. Tanpa sila kedua, bisa jadi nggak ada keadilan atau rasa kemanusiaan di antara kita. Tanpa sila ketiga, Indonesia dengan keberagamannya tidak akan terbentuk persatuan. Tanpa sila keempat, nggak ada tempat buat suara kita diambil dalam keputusan bersama. Dan tanpa sila kelima, ya nggak ada keadilan sosial. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Puzzle-puzzle tersebutlah yang menyatukan kita bersama dalam segala perbedaan. Jadi jelas, Pancasila itu memang penting. Konten kali ini sangat mendidik bukan? Saya Al, dan mewakili kawan-kawan, kita pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.